Nah, pertanyaan selanjutnya kan, apakah kelinci berdaging juga bisa dijadikan penghasilan bulanan? Tentu saja. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Kandang Ternak Tani. Nah, di video ini saya mau berbagi informasi atau sharing ya. Sharing mengenai enakan mana sih antara kalau kita ternak kelinci menjual sapihan atau menjual dagingan. Nah, tentu saja semuanya sama-sama enak dan menguntungkan ya. Di sini saya tidak sedang mengunggulkan cara mana yang paling bagus ya. Ini hanya sekedar sharing. Nah, kebetulan ini saya sedang memberi pakan kelinci di sore hari. Nah, ini juga lagi hujan ya teman-teman. Jadi maaf kalau suara atau audionya agak kurang jelas. Ini berdasarkan fakta di lapangan yang saya temui ya teman-teman. Jadi apa yang saya sharing di video-video saya itu berdasarkan riset atau emang ini yang saya alami. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau ini saya punya kandang dan punya ternak kelincinya ya. Nah, misalkan teman-teman tidak percaya juga, teman-teman bisa datang ke kandang saya, yaitu alamatnya di Desa Bulakan, Kecamatan Belek, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Teman-teman bisa datang ke sini ya kalau misalkan ragu untuk mempercayai apa yang saya share di video-video di channel ini. Nah, kembali ke pembahasan, lebih untung mana atau lebih enak mana antara menjual sapihan atau menjual dagingan. Sebelum ke pembahasan, kita mesti tahu dulu ya bagaimana proses kelinci berproduksi atau proses kelinci kawin sampai melahirkan terus bisa kita jual. Jadi kelinci itu proses masa perkawinan kalau indukan sudah berumur sekitar 6 bulan ya, untuk kelinci jenis medium seperti NZ, rak, dan lain-lain. Nah, untuk masa kawin sampai melahirkan itu 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan atau 30 hari, bisa kurang juga bisa lebih. Nah, setelah 1 bulan melahirkan, untuk menuju ke sapihan atau masa sapih biasanya umur 35 sampai 40 hari. Nah, itu tergantung peternaknya ya, kembali ke peternaknya. Nah, untuk sapihan itu sudah bisa dijual sekitar umur yang paling baik itu umur 2 bulan atau 1,5 bulan. Nah, untuk kelinci bedaging umumnya itu umur 3 bulan ya, atau ketika kelinci mencapai bobot 2 kg. Jadi untuk total waktu ketika kita menjual sapihan adalah sekitar 2,5 bulan ya. Itu dari masa kawin sampai masa lepas sapih. Karena masa kawin kan 1 bulan. Terus masa sapihnya 1,5 bulan untuk umumnya ya. Jadi untuk kelinci sapian kita bisa menjual ketika total umurnya dari kawin sampai sapih itu 2,5 bulan. Nah, untuk ketika kita mau menjual kelinci dagingan atau kiloan itu kisaran waktu kalau tidak salah 4 bulan ya. Untuk hitungannya yaitu ketika kelinci dikawinkan sampai melahirkan 1 bulan. Nah, untuk mencapai bobot 2 kilo itu umumnya ya, ini untuk umumnya ketika kelinci berumur 3 bulan. Meskipun ada ya kelinci yang umur 2,5 bulan sudah mencapai bobot 2 kilogram. Tapi itu biasanya tergantung jenis kelincinya, juga dari pakan atau proses breedingnya si peternaknya. Nah, terus lebih untung mana antara jual dagingan atau jual sapihan? Kalau menurut saya untuk waktunya lebih enak menjual sapihan ya teman-teman. Untuk waktu kita lebih cepat dapat keuntungan atau lebih cepat dapat uangnya.
Nah, untuk caranya itu kita bisa mengawinkan kelinci dalam 1 bulan 3 kali ya. Jadi misalkan kita punya 30 indukan, untuk 10 indukan untuk yang pertama, terus 10 indukan lagi untuk dikawinkan yang kedua, dan untuk 10 yang ketiga kita kawinkan untuk bulan yang terakhir. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri untuk minggunya atau tanggalnya ya. Nah, untuk kelinci yang bagus ketika kita mau jual sapian, saya sarankan untuk tidak memelihara jenis kelinci pedaging ya, seperti NZ, Haila, Haikul. Pokoknya yang jenis pedaging itu menurut saya kurang efektif, karena sepengalaman saya ketika kita menjual kelinci dagingan seperti NZ itu, untuk diterima di pengepulnya biasanya jadi kelinci Rambon ya, atau nanti harganya biasanya malah lebih murah daripada kelinci seperti sapihan rek. Jadi misalkan harga sapihan kelinci rek itu 30.000, nah, untuk NZ sapihannya biasanya lebih murah ya. Itu di sini ya teman-teman, tidak tahu kalau di tempat lain. Nah, makanya ini mungkin untuk kedepannya saya mau memelihara juga untuk kelinci jenis rek atau Rambon. Rencananya saya juga mau pindah haluan ya. Ini kan di tempat saya untuk sekarang jenisnya jenis kelinci pedaging, karena memang saya prospeknya waktu itu untuk kelinci pedaging. Nah, untuk kedepannya rencananya saya mau pindah haluan, yaitu untuk target jual kelinci sapihan. Nah, untuk jual kelinci sapihan itu yang bagus adalah untuk jenis kelinci rek dan Rambon ya teman-teman. Selain biasanya mudah dalam perawatan, untuk kelinci jenis rek atau Rambon biasanya untuk sapihannya itu lebih banyak dan kesempatan hidupnya lebih bagus ya dibanding kelinci pedaging, meskipun tidak semuanya begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, apakah kelinci pedaging juga bisa dijadikan penghasilan bulanan? Tentu saja bisa ya teman-teman. Tapi untuk jenis kelinci pedaging, untuk kapasitas peliharaannya itu menurut saya harus di atas 50 ekor ya. Ini berdasarkan pengalaman di kandang saya ya teman-teman. Karena di kandang saya kan sekarang sedang breeding prospeknya ternak kelinci pedaging. Nah, untuk waktunya itu ternyata cukup lama ya. Misalkan kita tidak punya kelinci untuk kapasitas di atas 50 ekor itu, untuk mendapatkan uangnya cukup lama dan menurut saya agak sedikit membuang waktu. Untuk kelinci pedaging itu bagusnya buat teman-teman yang memang agak kurang butuh duit ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman peternak kelinci pemula, dipikirkan dulu untuk mau prospek jenis pedaging atau kita mau prospek jual kelinci sapihan atau kelinci pedaging ya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.